Halo, selamat siang. Saya Alfira Zalfasandi dan hari ini saya akan mewawancarai beberapa warga sekitar mengenai dampak yang baru-baru terjadi pas diadainnya PPKM. Langsung kita ke narasumber yang pertama. Oke, jadi saat ini saya sedang bersama narasumber saya yang pertama. Dengan siapa, Kak? Widi. Oke, Kak Widi. Jadi apa sih dampak yang baru-baru ini tuh Kak Widi rasain pas diadainnya PPKM? Selama PPKM dampak yang saya rasain karena kan saya baru lulus ya, saya ingin mencari lapangan pekerjaan itu sulit karena banyak perusahaan yang membatasi karyawannya. Itu aja. Oke, itu tadi jawaban dari narasumber kita. Terima kasih Kak Widi. Oke, jadi saat ini saya sedang bersama narasumber yang kedua dengan siapa Kak? Mawar. Oke Kak Mawar, jadi dampak apa sih yang baru-baru ini tuh Kak Mawar rasain pas diadainnya PPKM? Dampak buat saya sih, saya jadi jarang keluar rumah. Terus kalau keluar rumah juga banyak jalan yang ditutup kan, jadi nggak bisa keluar rumah jauh-jauh gitu. Gitu aja sih. Terima kasih Kak Mawar. Oke, jadi sekarang saya sedang bersama narasumber yang ketiga dengan siapa Kak? Fani. Oke Kak Fani, jadi apa sih dampak PPKM yang baru-baru ini tuh Kak Fani rasain? Yang saya rasakan suntuk karena nggak bisa keluar rumah. Sekolah juga masih online. Oke, makasih Kak Fani. Oke, jadi sekarang saya sudah bersama narasumber yang keempat dengan siapa Kak? Andin. Oke Kak Andin, jadi apa sih dampak yang baru-baru ini tuh Kak Andin rasain pas diadainnya PPKM? Yang saya rasakan uang jajan berkurang, penghasilan orang tua berkurang, dan juga kebutuhan selalu bertambah. Oke, itu tadi jawaban dari narasumber kita. Terima kasih Kak Andin. Iya. Oke, jadi saat ini saya sudah bersama narasumber yang kelima dengan siapa Kak? Kiki. Oke Kak Kiki, jadi apa sih dampak yang baru-baru ini tuh Kak Kiki rasain saat PPKM baru diadakan? Sebelum PPKM diterapkan, pasien COVID di rumah sakit itu naik drastis, sampai saya sebagai asisten apoteker itu tidak sanggup untuk menanganinya, dan saya juga tidak dapat jam istirahat. Tapi setelah PPKM ditetapkan, pasien COVID itu turun hingga 20%. Dan saya pun pekerjaan juga tidak terlalu banyak dan dapat istirahat juga, alhamdulillah. Gitu aja. Oke, itu tadi jawaban dari narasumber kita. Terima kasih Kak Kiki. Oke, sekarang saya sudah bersama narasumber yang keenam dengan siapa Pak? Bapak Makmun Murad. Oke Pak, jadi dampak apa sih yang baru-baru ini Bapak rasain pas diadainnya PPKM? Saya sebagai karyawan swasta yang saya rasakan tuh WFH. Jadi saya kebanyakan di rumah dibanding kerja, karena juga kalau bekerja juga pemerintah kan melarang karena ada PPKM itu. Sementara perusahaan nyuruh kita berangkat karena kesekat sama PPKM itu, terpaksa kita dirumahkan jadinya gitu. Itu dampak yang paling berasa sebagai karyawan swasta di perusahaan. Itu jawabannya. Oke, itu tadi jawaban dari narasumber kita. Terima kasih Pak. Oke, sekarang saya sudah bersama narasumber yang ketujuh dengan siapa Bu? Ibu Mia. Oke Bu, jadi dampak apa sih yang baru-baru ini tuh Ibu rasain pas diadainnya PPKM? Wah, banyak ya. Buat di diri sendiri sih, pergerakan tuh, semua pergerakan apa di sini tuh jadinya terbatas, dari hal pelajar, dari hal orang pekerja. Jadinya setiap mereka keluar gitu, itu selalu ada pembatasan. Terus kedua juga kasihan untuk pelajar, sampai sekarang pun mereka belum tatap muka gitu. Kasihan ibu-ibu lah kayak saya gitu, maksud udah banyak kerjaan. Terus ya saya juga jadi bete, nggak bisa kemana-mana. Biarpun saya ibu-ibu kan, saya perlu refreshing gitu, ngajakin anak gitu atau apa. Gitu aja sih. Oke, itu tadi jawaban dari narasumber kita. Terima kasih Bu. Ya. Oke, jadi sekarang saya sudah bersama narasumber yang ke-8 dengan siapa Kak? Dengan Adinda Maimunati Arya. Oke Kak Dinda, jadi apa sih dampak yang baru-baru ini tuh Kak Dinda rasain pas diadainnya PPKM? Banyak sih. Yang pertama dari ekonomi ya, yang pasti orang tua saya, karena orang tua saya tuh berdagang ya, jadi dampaknya itu kerasa sekali. Kayak orang-orang yang belanja tadinya banyak jadi dikit, terus pemasukannya juga jadi dikit, nggak balik modal. Terus bahan-bahan juga kayak seperti sayuran, buah-buahan, terus lauk pauk lainnya tuh jadi mahal, dan lebih gampang tertular gitu. Orang tua saya tuh lebih gampang tertular
COVID kayaknya kalau bisa bertemu sama orang-orang banyak gitu, ke pasar apalagi. Terus juga tertunda semua gitu, kayak yang kita udah mau jalanin bulan ini jadi tertunda karena PPKM. Ya udah sih gitu aja. Oke, itu tadi jawaban dari narasumber yang ke-8. Terima kasih Kak Dinda. Jadi sekarang saya sudah bersama narasumber yang ke-9. Dengan siapa Kak? Balkis. Oke Kak Balkis, jadi apa sih dampak yang baru-baru ini tuh Kak Balkis rasain pas diadainnya PPKM? Yang saya rasain mungkin di sekitar saya kemiskinan semakin bertambah dan kesenjangan ekonomi mulai melebar, terutama yang punya UMKM. Mungkin yang saya rasain sendiri, uang jajan saya mulai berkurang ya karena penghasilan orang tua menurun. Oke, itu tadi jawaban dari narasumber yang ke-9. Terima kasih Kak Balkis. Oke, jadi sekarang saya sudah bersama narasumber yang terakhir. Dengan siapa Kak? Anissa. Oke Kak Anissa, jadi apa sih dampak yang baru-baru ini tuh Kak Anissa rasain pas diadainnya PPKM? Kalau menurut saya sih yang tadinya gampang keluar jadi sulit, sedangkan terus pemasukan berkurang sedangkan kebutuhannya bertambah, gitu aja sih. Oke, itu tadi jawaban dari narasumber kita yang terakhir. Terima kasih Kak Anissa. Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaan yang sudah kita tanyakan sebelumnya. Untuk kesimpulannya yang bisa diambil mengenai dampak yang baru-baru ini terjadi saat diadakannya PPKM, yaitu tidak efektifnya dalam belajar, pendapatan semakin menurun, kebutuhan semakin tinggi, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja. Saya Alfira Zalfasandi dan di belakang kamera Femi Nur Fauziah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.